Salam, perkenalkan nama saya Dani Gasimbolon. Di sini saya akan mewawancarai abang saya tentang program yang ada di gereja, yaitu tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Bang, menurut lu ada nggak sih bang di gereja kita itu program-program yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi, bang? Kalau ada, jelasin dong bang. Pastinya ada, karena beberapa gereja, bahkan hampir semua jenis atau beragam agama itu ada misi terkait hak asasi manusia dan demokrasi, di mana itu adalah fokus mereka agar bisa mendidik dari generasi ke generasi. Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan demokrasi, salah satunya adalah seperti kegiatan memajukan pendidikan, di mana sosialisasi tentang pendidikan baik itu secara keagamaan maupun sosial. Kemudian ada kegiatan aksi sosial maupun layanan sosial, datang kunjungan ke panti asuhan, ke posko-posko kalau misalnya ada musibah, dan kemudian juga ada kegiatan doa bersama, itu datang ke sektor-sektor yang sudah terbagi di bagian jemaat gereja tersebut. Kemudian ada kampanye terkait tentang keimanan atau tentang agama, gitu sih. Lalu menurut lu bang, siapa aja sih yang terlibat dalam program tersebut dan mengapa mereka mau terlibat? Dan yang terlibat pastinya seluruh anggota jemaat ya. Namun mungkin ada di salah satu di gereja kita khususnya itu dibagi beberapa bagian, dari kalangan pemuda, remaja, berarti mereka fokusnya untuk pada pemuda dan remaja. Kemudian ada ama, kalau bahasa Batak ama berarti di bahasa Indonesianya berarti bapak. Untuk ina berarti ibu. Kemudian lansia pun masih ada yang ikut program gereja terkait tentang hak asasi manusia dan juga demokrasi. Salah satunya dengan memiliki visi misi masing-masing terkait pelayanan untuk meningkatkan dan menjaga hak asasi manusia maupun demokrasi yang ada di Indonesia ini, khususnya di kita sebagai umat Kristen. Lalu siapa aja bang yang terlibat dalam sasaran tersebut bang? Yang terlibat yang menjadi sasaran program gereja pastinya selain untuk jemaat kita sendiri agar bisa semakin sama-sama bertumbuh, bisa juga untuk orang luar, karena kita bisa menjadi contoh atau dampak positif untuk orang atau agama yang di luar sana yang lain terkait kita kuatnya umat Kristiani terhadap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga demokrasi. Kemudian ada program kerjasama antar agama, di mana kita juga merangkul dan mengadakan kerjasama antar agama, baik itu dengan agama Islam, Hindu, Buddha, dan yang lain sebagainya. Gimana sih caranya untuk memperkuat dan mempertahankan hak asasi manusia dan demokrasi dalam suatu keagamaan, gitu sih. Oh gitu. Tapi menurut lu mengapa sih mereka menjadi sasaran program itu? Mereka menjadi sasaran program karena jemaat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi adalah target yang tepat, karena mereka bisa menjadi landasan untuk apa sih yang kurang di gereja ini, apa sih yang bisa kita bantu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka yang menyimpang dari kebaikan ataupun hal-hal yang negatif. Kemudian juga pastinya yang menjadi sasaran program adalah menjadi dampak positif untuk orang luar maupun orang internal gereja sendiri, gitu loh. Dan juga untuk memajukan nilai sosial dan keadilan terhadap satu sama lain dan sesama manusia, bukan cuma agama Kristen aja, tapi terhadap agama-agama lain, gitu. Oke. Gitu ya bang ya. Jadi terima kasih bang ya karena sudah menjelaskan pertanyaan dari tadi. Jadi itu sekian dari wawancara dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.